Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita, menyatakan rasa haus dan lapar kita akan Dia. Sebab kita percaya pagi hari ini sementara kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan hadiratnya itu yang boleh memberkati dan mengubahkan setiap kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah Tuhan beri bagi hidup kami. Kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini dengan keadaan yang baik. Semua karena kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa hati kami yang merindukan Engkau. Jiwa kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan lagi, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari bawa hati kita katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Ini jiwa kami Tuhan, nanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku masuk dalam hadirat-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Oh, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
yang merindukan Tuhan, angkat tangan kita. Ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah, ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Kau, ku nanti, ku cari wajah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Mari sama-sama kita angkat hati kita yang merindukan Dia. Oh, kami cari wajah-Mu Tuhan, kami rindukan Engkau. Haleluya. Kami cari wajah-Mu. Oh,
Iralama yasi karalama. Iralama yasi karalama. Iralama yasi karalama. Uralama yasyata karalama. Pagi hari ini Tuhan, kami segenap jemaat yang Engkau kasihi, kami datang kepadamu, mencari wajah-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu, sebab hadirat-Mu adalah segalanya bagi hidup kami. Hadirat-Mu adalah tempat terindah di dalam hidup kami. Ada sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan yang baru kami terima ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk menikmati Engkau, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu saudaraku, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Panggil dia Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Boleh satu kali lagi katakan Bapa. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
sejati. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidup kepadamu untuk kemuliaan nama. Nyanyi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ku sembah ya Tuhan, ku sembah oh Tuhan, dan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah ya Tuhan, oh ku sembah, kami mau menyembah-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu saudaraku, dan lambaikan tangan kita bersama-sama. Oh sembah Dia, Tuhan Allah kita. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, kami serahkan oh hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Lagi Bapak Ibu saudaraku, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sambil angkat tangan sama-sama, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku serahkan. Ini isi hati kami Tuhan. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, ku sembahkan. Untuk kemuliaan nama, katakan untuk kemuliaan
Shikiara labata karala baralaba sikiara labaralaba. Ora bashata karala baralaba sikiara labaralaba sikiara Shikiara labaralaba sikiara labaralaba sikiara labaralaba. Ora bashata karala baralaba sikiara Shata karala labaralaba sikiara labaralaba sikiara Shakara la bara la bara, shikiara la bara la. Ura bashata kara la bara la bara. Ina mata kara la bashata kara la bara la bara la bara. Shikiara la bara la. Ura bashata kara la bara la. Ina bashata kara. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk Engkau. Melayanimu, mengasihimu, mengiring Engkau seumur hidup kami. Memuliakan Engkau, menyenangkan hatimu. Itulah tujuan hidup kami. Mari Bapak Ibu saudaraku sembah Dia sekali lagi. Syatakara labara labara labara. Kau yang cinta Tuhan, sembah Dia. Hinama syatakara labara labara labara. Uraba syakara labara. Yesus, ini hidup kami. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku kita yang ada di tempat ini yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidup yang aku punya adalah milik Tuhan. Aku mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini angkatlah tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tinggi Bapak Ibu saudaraku. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini. Inilah setiap kami hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya untuk mengiring Yesus, untuk hidup bagi Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Rabasyata karala marala barala barala. Hinamasyata kayara lama syakara lama. Hinamaya syakara lama. Ini kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku biar berkenan
Ya Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami. Bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tetapi hati dan hidup kami yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersama-sama di tempat ini sungguh suatu kesempatan yang baik Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan sama-sama. Bila saudara semua hidup rukun bersama, katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di semua kayanya.
bersama-sama sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup apa? Katakan lagi sungguh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini, serta memberikan anugerah hidup selama-lama. Kita sama-sama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubah. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar apa? Oh, terima berkat Tuhan. Anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun. Mana gayanya Bapak Ibu Saudaraku? Semua angkat tangan sama-sama yuk. Mengalir. Oh, mengalir. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yang terbaik telah kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Mari bawa yang terbaik bagimu. Hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita mencari terang, bercahayalah, umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan nama.
kuasa-Mu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya mari bersama katakan, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Oh, terdengar suara Kristus. Mari bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Amin. Minyak baru telah dicurahkan, mejanya dipulihkan. Semua kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya membangkitkan. Satu kali lagi ya. Sangkakala berbunyi, oh, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Kami mendengar, terdengar suara Kristus. Mari jemaat indah, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, mejanya dipulihkan. Here we go. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi yang di atas juga. Oh, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah. Kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan. Semua membangkitkan. Amin. Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri, muka belakang, katakan kuasa Tuhan memberikan kemenangan buat hidup kita. Amin. Kasih setiamu Tuhan selalu menyertai di setiap hidup kami. Kami mau berserah penuh pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah pengharapan dalam hidup kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Anugerahkan kuasa-Mu mengubahkan setiap hati kami Tuhan, untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu
kehendak-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Bersama-sama dari hati kami, Tuhan, kami mengaminkan pujian ini, biar kehendak-Mu lah yang terjadi di hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan punya rencana, dan kami mohon kiranya rencana-Mu itu Engkau nyatakan di kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini ke dalam tangan belas kasihan-Mu, hamba-Mu berserah. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan melihat dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimak sambil memperhatikan Alkitab kita masing-masing atau ayat firman Tuhan yang ada di screen. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 6 firman Allah berkata demikian. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling bersuka cita, kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, sudah beberapa kali kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini. Dia bicara tentang sia-sia, hidup di bawah kolong langit, tanpa Allah, hidup di bawah matahari, tanpa Tuhan, apapun yang diusahakan oleh anak manusia, sia-sia. Nah, kita melihat kepada pasal yang ke-7 ini. Kalau boleh diberi tema kita, topik kita, pokok pikiran yang kita akan geluti bersama-sama beberapa menit ke depan, menghargai sisi-sisi kehidupan yang negatif. Ini tema kita. Sekali lagi, menghargai sisi-sisi kehidupan yang negatif. Secara naluri, setiap kita tidak suka dengan hal yang negatif. Peristiwa negatif, perkataan negatif, orang yang negatif, kita tidak suka. Secara instingtif manusiawi kita langsung menolak. Itu sebabnya setiap yang negatif kita sebut toksit. Orang zaman sekarang berkata begitu, racun. Ini membawa kecemaran yang tidak baik bagi kita. Dan kemudian orang modern berkata, kalau ada satu orang negatif, dibutuhkan 10 orang positif untuk menarik yang negatif jadi positif. Itulah sebabnya juga secara naluri karena kita nggak suka hal-hal yang negatif, termasuk pikiran-pikiran negatif, maka positive thinking begitu menjamur.
Ajaran positive thinking menggema di dunia kita. Padahal ada yang lebih baik dari positive thinking. Apa itu? Berpikir benar. Alkitab mengajarkan, bukan berpikir positif. Alkitab mengajarkan berpikir benar. Dengan begitu bisa berperilaku benar. Karena positive thinking masih ada sisi manipulatif. Ada sisi-sisi menipu diri sendiri. Itu positive thinking. Tapi berpikir benar, dia berpikir sesuai dengan realita kehidupan yang ada, disejajarkan dengan kebenaran firman Allah. Nah, pagi ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana kita belajar menghargai sisi-sisi kehidupan yang negatif. Bapak Ibu, bagian dari teks yang kita baca tadi, sang bijaksana sedang membandingkan nilai kebijaksanaan dengan kenikmatan duniawi. Sesungguhnya Salomo menunjukkan bahwa sesuatu yang bernilai dalam pandangan dunia belum tentu bernilai dalam terang hikmat Allah. Saya ulang. Sesuatu yang bernilai dalam pandangan dunia, dia bernilai baik barangkali, bernilai tinggi, tapi belum tentu bernilai dalam terang hikmat Allah. Teks yang baru saja saya baca tadi dan Bapak Ibu mengikutinya. Biasa disebut dengan better saying. Perkataan-perkataan lebih baik. Tapi better saying ini, perkataan-perkataan lebih baik ini, dalam realita pandangan dunia atau pandangan umum, nggak ada baik-baiknya. Tapi sang pengkhotbah berkata, justru itu lebih baik. Coba perhatikan, 5 kata lebih baik itu. Nama yang harum, lebih baik dari minyak mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Mendengarkan hardikan, dimarahi, dimaki lebih baik daripada mendengar nyanyian. Perhatikanlah better saying yang dikatakan oleh sang Kohelet, si pengkhotbah. Dia menjungkir balikan sistem nilai dunia. Yang dihindari oleh dunia karena dia dianggap negatif, racun, toksik. Malah dari sudut pandang sang pengkhotbah, dengan hikmatnya yang luar biasa itu, dia berkata, hei sebentar, lebih baik itu. Sisi-sisi negatif kehidupan. Ternyata ada bagian-bagian yang dianggap oleh sang pengkhotbah lebih baik. Coba kita akan melihat satu persatu pagi hari ini. Lalu kita bercermin dari firman Allah. Bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap firman Tuhan. Lalu kemudian menerima firman itu mengerami di hati kita. Lalu berbuah pada tingkah laku yang benar. Yang pertama perhatikan. Nama baik lebih berharga daripada minyak yang mahal. Ayat 1a berkata demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Bapak Ibu, dalam budaya Ibrani, waktu disebut minyak wangi, itu minyak yang mahal, dia melambangkan jabatan, kedudukan, kehormatan. Sebab ketika seseorang hendak menduduki jabatan tertentu, dalam konsep tradisi budaya Ibrani, dia harus diurapi dengan minyak. Seorang raja, seorang imam, seorang duta besar barangkali dari kerajaan Israel, atau seorang yang menduduki jabatan-jabatan kerohanian tertentu, mereka tak akan menduduki jabatan sebelum diurapi dengan minyak. Karena itu dalam teks ini Bapak Ibu, sesungguhnya sang Kohelet itu, sang pengkhotbah mau memberitahu minyak, jabatan, kedudukan, kehormatan yang tinggi justru lebih baik nama harum. Lebih baik nama harum daripada semua jabatan, semua materi yang bisa ditawarkan oleh dunia. Kelihatannya sang pengkhotbah sebagai seorang yang paling berhikmat yang pernah hidup telah mengamati dunia di sekitarnya.
Mungkin dia melihat ada orang-orang yang karena punya integritas baik, punya nilai kejujuran yang tinggi, orang yang berbudi luhur. Mereka kemungkinan bersaing dalam kedudukan tertentu, jabatan-jabatan tertentu, baik di kerajaan maupun di keimaman, di kerohanian di Israel. Orang-orang ini barangkali karena punya integritas dan kejujuran, tidak mau bermain curang, tidak bermain suap, tidak manipulatif untuk mencapai jabatan tersebut. Dan karena mereka punya integritas yang tinggi, mereka punya nilai kejujuran yang terhormat, mereka tersingkirkan. Mereka nggak bisa mendapati kedudukan yang mereka harapkan. Dan si pengkhotbah berkata, itu lebih baik. Nama harum lebih baik daripada kedudukan yang diperoleh dengan nilai integritas yang bobrok. Nama baik lebih baik daripada semua materi yang bisa kita kumpulkan dengan kekayaan yang melimpah. Nama harum lebih baik daripada semua pengurapan dari sebuah jabatan yang bisa diberikan oleh negara. Jadi sang pengkhotbah justru menjungkir balikan nilai-nilai duniawi. Bapak Ibu, ini ditulis hampir 1500 barangkali sebelum Masehi. Kita anggap 1000 tahun sebelum Masehi. Hari ini berarti 3000 tahun ayat ini masih sangat relevan. Kita hidup di mana manusia sedang buta. Di mana manusia tidak peduli demi duduk di jabatan tertentu. Mereka berlaku curang, culas, jahat, menyuap. Dan hasilnya bangsa ini sedang mempertontonkan apa yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Perhatikanlah yang katanya oknum-oknum itu. Tapi kok kata orang oknum kebanyakan. Para koruptor-koruptor yang dulu kalau korupsi 100 juta, 100 miliar barangkali. Sekarang triliun bunyinya. Dan mereka tak punya malu. Mereka tak peduli dengan nama harum. Mereka tak peduli dengan semua itu. Sebab orang zaman sekarang lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Dan mereka menggadaikan semua cara demi duduk dalam jabatan tertentu. Demi duduk untuk katanya mewakili rakyat. Memanipulasi kemiskinan, mengeksploitasi kesusahan orang, menyuap manusia demi memilih dirinya untuk duduk dalam sebuah jabatan. Dan sang pengkhotbah, sang Kohelet berkata, lebih baik nama harum daripada semua jabatan-jabatan yang bisa diambil oleh manusia kalau dia berlaku curang tanpa integritas moral yang tinggi. Bapak Ibu, mari kita pikirkan bagian ini dengan serius. Secara khusus, mari kita sempitkan pikiran kita. Bapak Ibu, Bapak William Barclay dalam bukunya Bapak Ibu, Tafsiran Perjanjian Baru itu Bapak Ibu. Dia berkata di zaman Tuhan Yesus itu, para imam itu mungkin berjumlah hampir 50 ribuan orang. Sebab semua keturunan Lewi, keturunan Harun itu menjadi imam. Sementara hari Sabat itu hanya 52 minggu dalam 1 tahun. Itu sebabnya ada orang yang terlahir sebagai imam, sampai dia mati, dia tidak pernah berdapat tugas untuk masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali. Karena apa? Terlalu banyak para imam. Bisa saja orang-orang ini demi beroleh jabatan-jabatan tertentu di dalam rumah ibadah itu, di dalam kerohanian Israel. Tetapi mereka menghancurkan nama baik, merusak nama baik, berlaku curang tanpa integritas yang tinggi, melakukan suap, melakukan manipulasi tertentu. Dan si pengkhotbah sekali lagi mengkritisi dengan sangat keras dan tajam. Lebih baik nama harum daripada semua kehormatan dan jabatan yang bisa diraih. Itulah sebabnya Amsal 22 ayat 1 berkata demikian. Sang penyair ini juga adalah Salomo. Dia berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Di kemudian hari dia menuliskan syairnya itu. Perhatikanlah Bapak Ibu bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya. Ajar anak-anak kita
untuk menduduki jabatan tertentu, biarlah diduduki oleh karena integritas, kejujuran yang tinggi, nilai moral yang benar, karena takut akan Allah yang menuntun dia sampai kepada kehendak dan rencana Allah. Bukan karena manipulatif. Karena kalau kita membiarkan seperti ini, bayangkan mereka-mereka, oknum-oknum yang korupsi itu, para koruptor. Betapa malunya rahim yang pernah melahirkan mereka. Ibu-ibu yang takut akan Allah, ibu-ibu yang tulus dan jujur, ingin melahirkan putra-putri yang takut akan Tuhan, tapi yang lahir koruptor. Betapa malu. Tapi perhatikanlah bangsa ini, Bapak Ibu, yang lebih buruk. Jangan-jangan itu juga ada di dalam gereja. Orang-orang yang memanipulasi mimbar. Cari panggung di mimbar. Dengan cara-cara yang culas tanpa integritas moral yang tinggi. Yang mengakibatkan kemudian gereja tidak bisa membawa suara kenabian. Pemimpin-pemimpin besar dari gereja. Organisasi-organisasi besar di Indonesia ini. Mana suara mereka? Kenapa tak bersuara? Mungkinkah mereka berlaku hal yang sama? Jika mereka punya kebersihan, punya integritas yang jujur, mereka berani bicara kepada negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena apa? Orang lebih memilih minyak harum, minyak mahal, daripada integritas moral, daripada kehormatan atau nama baik. Mereka lebih mengejar kehormatan daripada nama baik. Bapak Ibu, ayo kita pikirkan ini dengan serius. Kita harus berteriak kepada Tuhan dan meratapi negeri kita tercinta Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu dan saya? Tidak kebetulan kita terlahir di negeri ini. Sebagai anak bangsa ini supaya kita bersyafaat bagi bangsa kita. Tapi mari kita mulai dari diri kita. Apakah engkau demi jabatan tertentu di kantormu, di perusahaan tempat engkau bekerja, di institusimu, lalu engkau berlaku hal-hal yang culas, hal-hal yang kotor? Tidak begitu, sebab nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Perhatikanlah cara sang pengkhotbah memutar balik sistem nilai dunia. Yang kedua, dia berkata, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dia berkata ayat 1b, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bapak Ibu, dalam konteks kita pengkhotbah, kelihatannya ini seperti sebuah paradoks, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi Salomo ingin menekankan bahwa kematian mengajarkan lebih banyak tentang kehidupan daripada kelahiran. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu, dijungkir balikannya nilai-nilai dunia bagi kita. Kita menantikan kelahiran, kita bersuka cita lahirnya seorang baby, kita memperingati hari kelahiran kita buatkan pesta. Dalam rangka memperingati, kita selalu menyiapkan hadiah-hadiah demi sebuah pesta karena kelahiran. Kita bersuka cita karena kelahiran. Tetapi sang pengkhotbah berkata, tunggu dulu, lebih baik hari kematian. Sebab di hari kematian, orang-orang akan melihat tentang sejarah legalitas atau legasi, warisan yang dia sudah tinggalkan selama dia hidup. Dengan bahasa sederhana begini Bapak Ibu. Ketika seseorang lahir, orang itu terlahir dengan semua potensi yang hampir-hampir tanpa batas. Lalu potensi itu kita nggak tahu. Ini anak akan menggunakan seluruh potensinya untuk kemuliaan Allah, untuk takut akan Tuhan, punya integritas dan kejujuran yang tinggi, atau ini anak calon koruptor besar, pemberontak, penjahat, ateis, penghujat Allah yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu. Jadi masih ada sebuah potensi yang terselubung yang belum tahu jejaknya seperti apa yang dia akan tinggalkan. Memuliakan Allah atau justru merendahkan Tuhan dengan semua kemuliaan yang besar dari Tuhan itu. Tetapi orang yang sudah meninggal dunia, dia telah menapaki kehidupan. Apakah yang buruk atau yang baik, sejarah hidupnya telah dicatat. Ditinggalkan sebuah warisan kepada mereka-mereka yang hidup. Itulah sebabnya sang pengkhotbah berkata, lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran.
Sebab hari kelahiran awal dari perjalanan hidup yang belum diketahui. Sedang hari kematian menandai akhir perjalanan dan menunjukkan hasil dari kehidupan seseorang. Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang meminta untuk mengingat hari kematiannya. Semua orang rindu hari kelahirannya diingat, hari kelahirannya dirayakan. Sebab kita suka dengan kelahiran, kita nggak suka dengan kematian. Tapi sang pengkhotbah berkata sebaliknya, lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Bukankah itu yang dikatakan Paulus ketika dalam Filipi 1 ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Perhatikanlah nilai Kristiani. Bahkan sisi negatif yang dihindari oleh manusia. Demi supaya jangan mati. Manusia merekayasa, lakukan rekayasa genetik, melakukan penelitian-penelitian seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, sang profesor dari Yahudi itu dalam bukunya Homo Deus. Buku yang begitu laris manis, dia berkata tahun 2035 manusia akan menjadi manusia dewa, akan menjadi Allah, Homo Deus. Sebab katanya manusia akan menemukan yang namanya sebuah nano robot yang sangat halus dan kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga robot itu secara otomatis bisa mendeteksi di mana sel-sel kanker yang akan segera tumbuh. Dia akan bunuh sebelum sel itu membesar, berkembang biak. Dengan optimisme Yuval Noah Harari, manusia coba ingin membangun sebuah kehidupan tanpa kematian. Sebab manusia tidak suka dengan kematian, pingin hidup selamanya. Dan manusia melakukan semua baik rekayasa genetik, rekayasa teknologi, atau apapun yang dapat diupayakan oleh anak manusia. Demi kelanggengan hidup. Tapi sang pengkhotbah melihatnya berbeda. Justru hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tahukah Bapak Ibu? Ketika Paulus mengatakan bagiku hidup Kristus, mati untung banget. Sebenarnya dia mau mengatakan kira-kira begini bahasa saya Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu? Tuhan Yesus ketika dia hidup, dia meninggalkan teladan sempurna bagaimana cara hidup di hadapan Bapanya. Saya ulang. Waktu Tuhan Yesus hidup sebagai manusia itu sekarang dia hidup di surga. Tapi waktu dia mengenakan tubuh daging berinkarnasi itu, bagaimana dia meninggalkan teladan hidup sempurna di hadapan Bapanya. Jadi kalau kita bertanya kepada Bapa di surga, Bapa di surga, seperti apa seharusnya aku hidup di hadapanmu? Bapa di surga akan berkata, hiduplah seperti putraku pernah hidup. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan jejak teladan sempurna bagaimana hidup di hadapan Bapa di surga. Gak apa-apa beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi poinnya di sini. Justru kematiannya yang menebus engkau dan saya. Perhatikan, kehidupannya meninggalkan jejak yang luar biasa. Tapi kematiannya meninggalkan jejak hidup kekal bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kematiannya begitu berharga bagi kita. Kita tidak mengabaikan kehidupannya yang meninggalkan jejak itu. Tapi biar bagaimanapun kematiannya lah yang membuat Bapak, Ibu, dan saya lepas dari murka Allah yang menyala-nyala. Lihatlah, sang pengkhotbah tidak salah ketika dia berkata, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mari kita pikirkan, apa pemikiran dari sang Kohelet yang menjungkir balikan sistem nilai kita. Bapak Ibu yang dikasihi. Yang ketiga, kita cepat. Dia berkata, rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Ayat 2 dan 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Perhatikan, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Rumah duka. Siapa yang suka ke rumah duka? Saya hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya pendeta, gembala sidang. Pertama sekali Pak Aswin kirim saya ke Batam. Ada anak jemaat yang meninggal dunia. Stres sekali saya. Nggak mudah buat saya. Karena hidup itu normalnya anak mengubur orang tua.
Tapi ketika orang tua harus mengubur anak, bagi seorang hamba Tuhan untuk hadir di tempat seperti itu, berat sekali. Apa yang saya harus katakan? Paling-paling saya bisa katakan, Pak, kalau engkau kehilangan putramu, Bapa di surga pernah kehilangan putranya. Namanya Tuhan Yesus, dia yang harus menguburkan dengan tangannya. Paling-paling itu yang saya bisa katakan. Jadi kalau Bapak bersedih, Bapak di surga tahu itu. Apa artinya bersedih? Poin yang saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu, siapa yang suka ke rumah duka? Gak suka kita. Sebab ada sesuatu yang gak enak ketika kita ke sana. Tapi bagaimana dengan ke pesta? Siapa yang tidak suka pergi ke pesta? Di sana penuh dengan kebahagiaan. Kita banjir dengan kebaikan-kebaikan. Di sana kita menikmati makanan-makanan yang penuh warna-warni dari hidangan yang disiapkan. Kita beroleh minuman yang baik untuk menghangatkan tubuh atau membuat segar tubuh kita. Di pesta kita bisa saling bercengkerama satu dengan yang lain lalu kemudian bernostalgia. Pendek kata, di pesta tidak pernah orang mulai memikirkan kematian. Seakan-akan pesta tidak berakhir. Di tengah pesta kita lupa tentang kehidupan yang fana, bahwa hidup kita temporal. Kita orang-orang yang akan berakhir dengan kematian. Tapi siapa yang ingat itu di pesta? Itulah sebabnya kita lebih suka pergi ke pesta. Kita nggak suka pergi ke rumah duka. Sang pengkhotbah mengamati, kemungkinan besar dirinya begitukah? Itu sebabnya dia punya 1000 istri. Itu sebabnya dia menuntut 12 provinsi di Israel. Setiap provinsi harus memberi makan istana 1 bulan semuanya. Dan kemudian harus rusa yang terbaik, tepung yang terbaik, semua buah yang terbaik sehingga istana berbiaya sangat tinggi luar biasa. Karena sang raja kelihatannya begitu suka pesta dan berfoya-foya. Kelihatannya dia mungkin sedang bercerita tentang kehidupannya. Semua orang lebih suka rumah pesta daripada rumah duka. Tapi biar bagaimanapun, sang Kohelet berkata, rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Rumah duka mengingatkan manusia kefanaan. Menuntun mereka untuk merenung makna hidup. Apalagi ketika penguburan tiba. Tak peduli betapa gagah seseorang. Betapa berkarisma luar biasa. Betapa penuh wibawa. Dia hanya terbujur kaku dengan tubuh yang dingin 1 kali 2 meter. Padahal dia punya semua yang dibutuhkan oleh dunia. Punya semua tabungan dan kekayaan yang luar biasa. Tapi di liang lahat itu, kita melihat betapa rapuhnya manusia. Di rumah dukalah, kita bisa merenung kehidupan lebih dalam. Itu sebabnya Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, sang pengkhotbah sekali lagi menghentakkan kita. Dalam better saying, perkataan-perkataan yang lebih baik. Dia berkata lebih baik rumah duka daripada rumah pesta. Rumah duka dihindari oleh dunia. Rumah pesta dikejar oleh dunia. Tapi orang yang bijak dan berhikmat terbalik. Dia seharusnya bisa membawa diri. Di rumah pesta dia tahu bagaimana menikmati pesta. Di rumah duka dia tahu bagaimana belajar kehidupan dari rumah duka. Seorang yang bijak harus tahu membawa diri dimanapun dia berada. Sehingga dia bisa menghitung hari-hari kehidupannya. Menjadikan dia bijaksana. Orang bijak bisa membawa diri di rumah pesta. Bisa membawa diri di rumah duka. Sehingga kemudian dia bisa belajar. Ya, kehidupan ini ada akhirnya. Bukan tanpa akhir. Yang keempat. Dia berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kelima maksud saya Bapak Ibu ya. Ternyata yang kelima. Kesedihan lebih baik daripada tertawa. Ayat yang ketiga dan keempat. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Perhatikan Bapak Ibu. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Bapak Ibu sang pengkhotbah kembali lagi menghentakkan pikiran kita. Bagaimana mungkin bersedih
lebih baik daripada tertawa. Kita membayar pelawak-pelawak yang terbaik untuk menghibur kita. Itu sebabnya stand up comedy begitu disukai. Waktu saya dengar bagaimana Mongol tarifnya begitu mahal, dia cerita dalam sebuah podcast, begitu mahal tarifnya. Iya, dunia rindu dihibur. Sekali lagi, mereka yang mahir menghibur, mereka dihargai begitu mahal. Sebab dunia rindu tawa. Siapa yang mau kesedihan? Kita menghindar dari kesedihan. Kita menjauh, sebab kita nggak nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesedihan dapat membawa seseorang kepada perenungan dan pertobatan. Duka cita itu justru bisa melahirkan sebuah pertobatan sejati. Firman Allah berkata, kesedihan atau duka cita yang lahir dari Allah Roh Kudus akan melahirkan pertobatan yang sejati. Bukan tawa yang membawa pertobatan. Kesedihanlah yang membawa pertobatan. Duka citalah yang melahirkan orang-orang kuat. Perhatikan apa yang saya tulis ini. Kita lebih banyak belajar tentang kehidupan pada saat mengalami kesedihan daripada saat senang. Waktu dalam tekanan hidup, kesusahan, penderitaan, di sanalah kita banyak belajar tentang kehidupan ini, Bapak Ibu. Bukan di saat tawa. Perhatikanlah tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tengah kesulitan dan pergumulan hidup. Perhatikanlah karya-karya teragung di muka bumi. Lukisan-lukisan termahal di dunia. Lahir dari rahim penderitaan, kesedihan, duka cita. Semua syair-syair terindah, lagu-lagu yang timeless, lagunya begitu hebat. Semua karya agung, lahir dari rahim, duka cita, penderitaan, sakit, kesedihan. Pelaut-pelaut handal tidak lahir dari laut yang tenang, seseorang berkata begitu. Semua pelaut-pelaut yang handal lahir dari badai ombak yang menakutkan dan mengerikan. Bapak Ibu, kita lebih banyak belajar tentang kehidupan ketika dalam kesedihan. Ketika begitu ramai orang, tapi kita mengalami kesedihan dan kesepian sendiri. Sebuah paradoks kehidupan. Di sekitar kita begitu ramai dengan hiruk pikuk, tapi kita mengalami kesendirian dan kesedihan. Kadang-kadang hidup itu begitu paradoks. Tapi di tengah kesedihan, sang pengkhotbah berkata, lebih baik. Sebab di sana kita belajar banyak makna hidup. Iya, Bapak Ibu, saya belum pernah sampai sekarang, belum pernah orang mengalami pertobatan karena tawa. Setiap kali saya mendengar kesaksian orang mengalami pertobatan, semua pertobatan yang lahir dari duka cita, kesedihan yang mendalam, kesusahan yang begitu mengerikan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Entah bagaimana Tuhan yang maha mulia ini seringkali menampakkan dirinya kepada kita manusia di saat kita mengalami keterpurukan yang paling buruk. Pagi hari ini, Bapak Ibu, kelihatannya sang pengkhotbah menilai berbeda kehidupan. Dia berkata, lebih baik bersedih daripada tertawa. Sekarang bagian terakhir. Bapak Ibu, dia berkata begini, ayat 5 dan 6. Dihardik, dimarahi, lebih baik daripada dipuji. Dicemooh, dihardik, dimaki, lebih baik daripada dipuji. Dia berkata ayat 5 dan 6. Siapa yang mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Ayat 5 dan 6, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Kita nggak suka dihardik. Kita nggak suka dimarahin. Kita nggak suka diomelin. Bahkan sekalipun oleh orang bijak, oleh yang paling berhikmat, kita nggak suka. Sebab telinga kita secara naluri suka dipuji. Telinga kita senang dengan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Si pengkhotbah berkata, mendengarkan teguran orang bijak itu lebih berharga daripada pujian orang bodoh.
Tapi kita, walaupun dia orang bodoh, kalau dia memuji kita, kita menikmatinya. Kita suka dipuji. Perhatikan Bapak, pujian yang tidak berdasar itu bisa menyesatkan. Sedangkan teguran yang benar itu bisa membawa pertumbuhan dan perbaikan hidup yang baik. Tapi kita nggak suka. Kita nggak suka ditegur. Kita nggak suka dimarahi. Kita nggak suka dikoreksi. Kita nggak suka dikritisi. Sebab kita nggak suka lebih baik. Kita suka kalau kita dipuji. Yang kadang-kadang pujiannya tidak berdasar. Nggak ada yang salah dengan memuji. Firman Allah berkata, hendaklah engkau saling bermazmur. Bapak, Ibu, dan saya kita harus saling memuji. Tapi pujiannya harus punya dasar. Enggak sembarangan. Sama seperti waktu kita memuji Tuhan. Harus punya dasar. Kita harus paham. Saya memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau begitu baik di hidupku. Menyelamatkan aku, menyembuhkan aku. Ada dasarnya kita memuji Allah. Kebaikannya yang kekal itu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, orang-orang yang bodoh memuji kita tanpa sadar, tanpa dasar. Dan kita menikmatinya. Kita perlu belajar memuji yang dibangun di atas dasar yang tepat pujiannya. Kalau seseorang memang suaranya bagus, nggak ada yang salah kita puji. Suaramu keren sekali. Kalau ada yang suaranya kurang bagus, Bapak Ibu boleh memuji juga, suaramu keren, tapi lebih baik kalau kau diam. Sebab kalau engkau bernyanyi, saya seperti disalibkan yang kedua kali. Penderitaan yang datang padaku. Ada orang yang suaranya hampir suara satu, hampir suara dua, tapi PD-nya tingkat 3 di langit. Kalau dia nyanyi kita tersiksa luar biasa. Telinga kita nggak sabar rasanya. Tapi orang bodoh datang lalu berkata, weh keren banget, suaramu keren. Itu nggak betul. Itu nggak betul Bapak Ibu. Perhatikan, kita lebih suka dipuji daripada ditegur. Kita lebih suka dipuji, disanjung daripada dimarahi. Sekalipun oleh orang berhikmat. Sang pengkhotbah berkata begitu. Mari kita pikirkan bagian ini. Tidakkah ini begitu relate dengan kita, tapi pagi hari ini. Itu sebabnya dia berkata, dihardik lebih baik daripada dipuji. Sebab pujian orang bodoh seperti duri yang dibakar di bawah periuk. Sebentar saja berbunyi, gak ada efeknya apa-apa. Itu masakan gak mateng sama sekali, dia sudah habis. Hati-hati dengan pujian orang bodoh. Dia puji engkau, dia puji, dan waktu dia puji engkau menikmati pujianmu. Orang daerah timur berkata, engkau makan puji. Begitu engkau makan puji, tiba-tiba dia berkata gini, pinjam dulu 100. Nggak enak engkau nggak kasih pinjam. Sudah makan puji. Itu sebabnya pepatah Tionghoa berkata begini. Saya setuju dengan pepatah ini. Pepatah Tionghoa berkata, ketika engkau memujiku, engkau sedang mencuri sesuatu dariku. Perhatikan. Ketika engkau dipuji seseorang, seseorang itu sedang mencuri sesuatu dari dirimu. Hati-hati dengan pujian. Pujian tanpa dasar berbahaya sekali. Tapi pujian dengan dasar yang benar, itu membuat orang semakin dikuatkan, membuat orang bertumbuh lebih sehat. Tapi sang pengkhotbah berkata, lebih baik dihardik, dimarahi, mungkin dimaki, daripada dipuji oleh orang bodoh. Pagi hari ini, ayo kita pikirkan firman Tuhan ini. Kalau boleh disimpulkan khotbah ini begini Bapak Ibu. Hikmat mengajarkan bahwa nilai kehidupan tidak terletak pada kekayaan, kesenangan, atau pujian manusia. Tetapi dalam karakter, perenungan tentang kematian, dan kesiapan untuk menerima teguran. Orang yang bijak akan lebih menghargai pelajaran dari penderitaan, daripada sekedar mencari hiburan tanpa tujuan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita lebih meriah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi hari ini, kalau ada sisi negatif di dalam hidupmu yang sedang terjadi, ayo kita belajar melihatnya dengan terang firman Allah. Yang dianggap negatif pun oleh dunia. Justru Tuhan mau kita belajar di sana. Karena ada nilai kekekalan yang kita dapat. Ada nilai kehidupan yang baik yang kita bisa peroleh. Jangan berburuk sangka dengan hal negatif di hidupmu. Jangan menduga yang bukan-bukan tentang peristiwa negatif yang sedang engkau hadapi. Cobalah melihat dari terang firman Allah seperti sang Kohelet berkata. Mungkin dia sedang ingin membangun kita jauh lebih baik lagi. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan.
bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ya Tuhan, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman yang sungguh memberkati hidup kami. Biar melalui firman ini Tuhan, kami boleh melakukannya dan hidup kami semakin hari semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan di siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami, karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami pun percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ada satu tambahan pengumuman.
Hari Kamis 3 April, ibadah doa puasa di Betani Manyar dan ibadah doa malam di tempat ini diliburkan. Lalu kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.